Kenalin dulu, namaku Anissa, umur 25 tahun. Aku seorang wira swasta, punya toko warisan dari orang tua. Baru saja aku melangsungkan pernikahan dengan laki-laki anak seorang ustaz. Ia bernama Ulum, umur 28 tahun. Aku menikah bukan karena saling mencintai, melainkan kami hasil perjodohan. Ortuku itu teman baik ortunya, dan entah mengapa mereka menjodohkan kami. Yang aku ceritakan ini adalah bagaimana suasana yang terjadi saat malam pertama, ketika kami tak pernah melalui proses pekaran sebelumnya. Begini ceritanya. Awas saja kalau berani melakukannya lagi. Nggak akan kumaafkan. Aku terpaksa menikahinya, itu sudah luar biasa. Tapi kalau dia nggak berpikir tentang perasaanku itu udah terlalu. Berani cium sembarangan. Au 4S kalau berani memegangku, akan kuhajar habis-habisan. Aku hanya bisa membatin penuh kemarahan. Hatiku bergejolak. Kejengkelanku semakin memenuhi setiap sudut ruangan di dalam dada. Aku merasa ternoda. Namun, aku tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berusaha untuk tidur melupakan rasa sebal yang bertahta di lubuk hati. Dengan perlahan, aku membuka mata. Tanpa kusadari, aku telah memiluk bantal guling yang aku gunakan sebagai pembatas. Aku terkesiap melihat wajah yang begitu tampan masih tertidur lelap tepat di depan wajahku. Bahkan jaraknya sangat dekat. Aku segera berbalik badan. Jantungku mendadak berdebar. Kenapa dia sedekat itu sih? Bikin jantungan saja. Nih kan, jantungku jadi berdepser nggak karuan begini. Orang ini benar-benar menyebalkan. Ngedumelku masih dalam hati. Pagi-pagi aku sudah menggerutu sendiri. Mikir bagaimana hariku selanjutnya. Pasti tidak akan menyenangkan. Hidup berdampingan dengan orang yang tak kucintai pasti hanya bikin hati tersiksa. Saat akan bangkit, tiba-tiba ada tangan yang merjangkul pinggangku. Seketika, aku menyingkirkannya dengan sangat sar. Aku langsung duduk. Ulum pun kaget dan terbangun karena tangannya telah kubuang tanpa perasaan. Gimana lagi kalau hati gak bisa nerima? Jadi begitu kan ekspresiku yang terjadi. Apa-apaan sih, pagi-pagi sudah bikin orang kesel. Pegang-pegang sembarangan. Pokok aku nggak mau disentuh. Di dalam hatiku sama sekali nggak ada rasa cinta untukmu. Nyebelin banget sih. Sudah dibilangi kan, jangan melewati pembatas yang sudah dibuat. Begitu yang terjadi, hingga ibarat kedua tanduk di kepala pun muncul. Ulum selalu berulah dan membuatku marah, meski masih sepagi ini. Maaf sayang, aku nggak tahu kalau sudah mensentuhmu. Lagi pula, gulingnya sudah nggak ada di tengah kan. Maaf kalau aku malah memilukmu. Begitu kata Ulum makin bikin hatiku gusar. Mataku terbuka lebar menyadari guling itu sudah berpindah tempat. Aku baru sadar, saat berbalik badan tadi karena kaget melihat ketampanan Ulum, ternyata akulah yang membawanya berpindah. Aku sangat malu. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, aku bangkit dari kasur dan bergegas pergi dari kamar karena rasa malu itu semakin bertambah. Sayang, maafkan aku. Jangan marah ya. Aku mohon, ucap Ulum lagi. Aku tak menghiraukannya.
bahkan tak menoleh sama sekali. Aku tidak mau Ulum tahu tentang wajahku yang memerah karena malu. Aku sendiri yang bikin pembatas, aku sendiri pula yang memindahkan. Nisa, kamu ini ceroboh banget sih. Malu-maluin, kata batinku. Di depan cermin yang ada di dalam kamar mandi, aku kembali menggerutu. Bagaimana tidak? Sejak menjadi istri yang baru 1 hari, kehidupanku seakan berubah sangat drastis. Lebih tepatnya, aku merasa sangat tidak nyaman atas kehadiran Ulum sebagai suamiku. Apalagi wajahnya yang tampan meski baru bangun tidur, membuat jantungku berdebar dan melakukan kecerobohan. Benar-benar meresahkan. Aku menghela napas dan memantapkan hati agar bisa melalui hari-hari yang tak lagi sama dengan kemarin. Sekarang aku istri orang, tetapi sejak awal aku tak mencintainya. Namun, entah mengapa, setelah bangun tidur dan melihat ketampanan Ulum di depan mata dengan jarak yang sangat dekat, jantungku malah berdebar. Ya, aku hanya kaget. Tak mungkin jatuh hati. Ayah, ibu, hari ini kami akan pindah. Aku sudah cari rumah dekat tokonya Nisa. Aku sudah urus semuanya. Jadi, bisa langsung ditinggali. Kami tinggal di sana biar Nisa gampang memantau perkembangan tokonya. Begitu ucap Ulum kepada kedua ortuku. Kami baru selesai sarapan. Tanpa kuduga, Ulum dengan lantang ingin keluar dari lingkungan keluarganya. Padahal sebagai anak ustadz, kebanyakan akan tetap tinggal di lingkungannya. Tapi Ulum justru berbeda. Ia mengajakku hidup berdua saja. Ulum, kalian baru 1 hari menikah, kenapa mau buru-buru pindah? Kamu juga harus bantu ayah mengajarkan. Tanya ibu mertua penuh penekanan. Ibu, biarkan Ulum mengambil keputusannya sendiri. Ulum sudah dewasa dan sekarang sudah menjadi kepala keluarga. Dia tahu kewajibannya dan tahu tugasnya. Tentang mengajar, nanti bisa diatur jadwalnya. Jawab Ulum dengan begitu meyakinkan. Ayah mertua begitu bijak. Ia tak melarang keputusan anaknya dan menyerahkan segalanya tanpa paksaan. Kok gitu sih Mas? Padahal Nia senang ada teman baru di rumah ini. Kenapa malah dibawa pergi? Protes Zania dengan bibirnya yang manyun. Has, Nia. Ayah tadi baru menasihati ibu, kenapa malah sekarang Nia yang protes? Ujar ayah mertua. Tapi ya, masa Nia nggak boleh punya teman baru sih? Kamu kan masih sibuk kuliah. Di rumah kalau lagi libur saja kan? Sama saja mbakmu sendirian di sini, timpal ayah mertua lagi. Iya deh. Padahal ibu juga senang kalau ada Mbak Nida di sini. Iya kan Bu? Nia masih mencari pembelaan. Iya, ibu juga berharap mereka akan sedikit lebih lama tinggal di sini. Tapi kalau masmu sudah mengambil keputusan seperti itu dan ayah mengizinkannya, ibu nggak bisa berbuat apa-apa, jawab ibu mertua, pasrah. Kami pasti akan sering main kalau Nisa nggak sibuk. Kalau aku sih, akan sering ke sini karena harus mengajar. Hanya mengatur waktu yang pas untuk Nia. Iya kan dek? Aku membelalakkan mata mendengar panggilan itu kembali terucap dari lisan Ulum. Sangat menggelikan gitu loh. Apalagi Ulum mengucapkannya di depan keluarganya.
Ingin sekali kutampol mulutnya. Hatiku yang sudah bergejolak sejak pagi, ditambah Ilum mengajakku hidup berdua, ditambah lagi dengan panggilan yang membuat bulu kudukku berdiri. Rasa sebal itu bertumpuk berlipat ganda. Namun, aku harus tetap ramah di depan keluarganya yang memang baik dan penuh sopan santun. Iya, jawabku sangat singkat dengan senyuman yang terpaksa. Iya, ayah izinkan. Kalian sudah berumah tangga, sudah sewajarnya mengelola hidup kalian secara mandiri. Orang tua hanya mendukung dan menjadi tempat terakhir untuk memecahkan solusi yang tak bisa lagi kalian selesaikan sendiri. Aku terharu mendengar kebijaksanaan ayah mertua, tetapi karena aku tidak mencintai Ulum, rasanya menjadi sia-sia. Kenapa aku tak bisa mencari sendiri laki-laki yang benar-benar aku cintai beserta mertua sebaik ini? Terima kasih ya, sudah memahami keinginanku. Nanti kami akan ke sana sekitar pukul 9. Setelah ini, kami akan langsung menyiapkan semuanya, jawab Ulum dengan santun. Saat ini, aku hanya bisa menghela napas secara perlahan. Setelah pindah apa yang akan terjadi? Apakah Ulum akan melakukan sesuai kehendaknya dan berani berbuat macam-macam? Namun, aku pun bisa berbuat sesuka hati tanpa harus menjaga nama baik di depan keluarganya. Oke, aku akan ikuti permainannya dan aku tak akan pernah jatuh cinta padanya sampai kapanpun meski hanya hidup berdua. Tapi apa boleh dikata, setelah beberapa malam aku berhasil mempertahankan diri, tapi tidak dengan malam ini. Dengan berdalih tentang hak dan kewajiban seorang suami, Ulum benar-benar memanfaatkannya dengan sempurna. Aku tak bisa melawan lagi ketika wajah nan tampan beserta tubuh yang sporty itu tiba-tiba sudah berada di atasku. Kaget campur marah emang mengawali acara privasi malam ini. Tapi Ulum bisa dengan mudah menjinakkan sikap kerasku. Dan 3 menit setelah itu, aku sudah lupa dengan semua kebencianku. Pelan tapi pasti, aku mulai mengikuti irama rancak yang dibawakan Ulum. Aku benar-benar telah hanyut, dan hanya diam meresapi, saat Ulum telah berhasil membawa misinya. Ia berhasil memecahkan rekor malam ini. Dari hal yang tak kusukai, diam-diam kini aku telah mengikuti. Kesan indah dan kenikmatan yang aku rasakan tanpa batas, akhirnya mampu mengubah sikapku, dari menolak menjadi memburu, dari ogah-ogahan jadi pingin diulang, dari sok-sokan jadi pasrah dalam kemanjan. Kini malah aku yang terkesan berbalik. Bukan hanya tak mau ditinggalkannya, tapi juga tak mau jauh-jauh dari dirinya. Jadi, apalagi yang aku ragukan? Tertanyal, dijodohkan itu tidak identik dengan dipaksakan. Semoga akan langgeng sampai ajal memisahkan kita.